Nah, Pak Irwansyah, Pak Bambang, terus Pak siapa lagi tadi tuh? Pak Bambang, terus Sugito. Ya, itu ijazahnya mana? Kan perlambang. Perlambang lulus itu ijazah. Pasti fotonya ada ijazahnya. Wah, insya Allah ini. Nah, teman-teman satu angkatan kuliahnya itu apakah juga punya ijazah? Monggo, silahkan. Dan tolong guys ya, jangan bilang reuni ini settingan. Jangan, ini kebetulan. Jangan ketawa lu, jangan ketawa. Reuni ini menunjukkan bahwasanya Pak Jokowi adalah lulusan UGM karena temannya ada. Jadi lu kalau mau lulus UGM itu tunjukin lu punya teman aja, jangan nunjukin ijazah ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya, konten kita kali ini masih seputaran tentang keren Pak Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi reuni, ya, ada reuni itu guys, ada videonya, ada beritanya seperti ini. Kalian jangan ketawa loh, ini lulusan UGM. Cukup dengan reuni singkat, isu ijazah palsu Jokowi terpatahkan. Jadi gugatan pengadilan bikin reuni singkat. Iya, terpatahkan itu. Jadi buat apa sidang ya? Udah ngapain sidang? Itu pengadilan gimana sih? Kok nerima gugatannya itu? Kok harus atau mungkin Pak Jokowi ya bawa sekalian tanggal 18 besok teman-temannya ini bawa ijazahnya sama-sama. Jadi isu itu terpatahkan. Dan ini ada videonya guys. Kita lihat dulu videonya, baru kita baca beritanya. Oke, kita lihat dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada video singkatnya nih guys, kita dapat. Salaman ya. Ini loh, urusan ijazah palsu.
Ampun. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit ya. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Masih komplit. Iya, nah itu Pak Jokowi udah bilang masih komplit. Jadi ijazahnya itu ada guys, tinggal dibawa ke pengadilan kan gitu ya. Iya, yang bilang ijazah palsu siapa sih? Jangan ketawa, lulusan UGM. Serius ini. Jadi pengadilan, itu gugatan di pengadilan bisa kalah sama reoni ya, karena Pak Presiden ya. Bentar dulu, gue mau ngopi. Boleh ya, gue ngopi sebelum gue baca ya. Gue baca dulu ya. Ini dari VOA Indonesia loh ini beritanya. Jangan ketawa. Ini gara-gara ijazah palsu ini Pak Bambang Tri itu sampai mubahalah, sampai akhirnya dikira menista agama dengan laporan. Waduh. Gua baca dulu ya, itu fotonya Pak Jokowi itu dari VOA Indonesia. Presiden Jokowi bertemu dengan teman-temannya semasa mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Minggu 16 Oktober 2022 dengan narasi judulnya cukup dengan reuni singkat isu ijazah palsu Jokowi terpatahkan. Tapi nggak boleh ketawa. Iya, jadi reuni itu bisa ngalahin pengadilan itu. Itu teman-temannya Pak Jokowi itu, wah pasti punya ijazah semua. Pastilah dibawa, mudah-mudahan besok tuh sidangnya. Insya Allah dibawa ada ya, mudah-mudahan ketemu. Jadi gitu loh, kayak Pak Jokowi gitu loh. Pengadilan lawan dengan reoni, lulusan UGM. Jangan ketawa. Berat ini guys. Oke, gue baca dulu ya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan teman seangkatan ketika kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Minggu 16 Oktober siang di Yogyakarta. Jokowi nampak lihai menjawab isu ijazah palsu. Cukup lewat reuni sekitar 30 menit itu. Ini loh narasinya media ini keren. Jadi reuni begitu itu sudah menepis. Udah salah. Pengadilan buat apa terus? Terus ada ya. Teman-temannya itu punya ijazah juga ya? Punya, tunjukin aja ijazahnya. Foto satu-satu gitu bawa ijazah. Kita baca dulu. Jokowi masuk ke salah satu coffee shop di Hotel Ambarukmo ketika sejumlah teman lamanya sedang bercengkrama. Dia segera menyalami satu persatu, menyebut nama teman yang sebagian dia ingat dan sebagian yang terlupa. Urusan ijazah palsu itu loh, ampun. Kalau teman mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan carinya di mana? Kata Jokowi disambut tawa teman-temannya. Iya. Kalian yang suudzon bahwasannya itu settingan, jangan dong. Nanti pengadilan yang akan buktikan itu. Kok pengadilan? Reoni aja ya. Jangan ketawa. Gua ngopi. Iya. Salah satu yang menjadi bahan obrolan adalah soal ijazah SMA Jokowi yang menggunakan dua nama sekolah, yaitu SMPP dan SMA 6 Surakarta. SMPP adalah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang merupakan nama lama sebelum berubah jadi SMA 6 Surakarta 1979. Jokowi lulus dari sekolah itu pada 1980, sehingga dia masuk ketika masih bernama SMPP dan keluar ketika sudah berganti menjadi SMA. Loh, kemarin gua masih ingat itu SMA 6 itu. Ya, ada kok ya fotonya ya. Screenshotnya ada, bentar gue cari dulu ya. Ada. SMA 6 itu Surakarta itu berdiri tahun berapa ya guys? Bentar, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu nih. Didirikan 1985. Berarti belum ada, 55 kan lulus UGM. Oh, tapi ini Pak Jokowi. Nggak apa-apa. Ini Pak Jokowi. Jangan ketawa. Ya, jangan ketawa. Di sini kalimatnya jelas ini. Jokowi lulus dari sekolah itu pada 1980. Dari SMPP itu. Sehingga dia masuk ketika masih bernama SMPP dan keluar ketika sudah berganti menjadi SMA. Berganti SMA itu di sejarahnya tahun 85 katanya. Oh, sejarahnya yang salah mungkin. Pak Jokowinya benar ya. Ya, besok di pengadilan mungkin ya. Lebih, ini menguatkan ya. Jangan ketawa. Bahaya kalau ketawa ya. Jangan.
Kasus perubahan nama sekolah itu sebenarnya banyak terjadi di tanah air, ya kan? Itu program pemerintah SMA 6 itu ya SMPP, kayak dulu SMK itu sebelumnya SMEA. SMEA kan jadi SMK kata Jokowi. Iya, tapi tahunnya tadi Pak di situ tahun 85. Mungkin tahunnya salah itu 80 mungkin ya. Nggak boleh ketawa, jangan ketawa bahaya. Ngopi. Ya. Pada sekitar tahun 1980-an, pendidikan Indonesia juga mengenal sejumlah sekolah yang kemudian hilang. Misalnya sekolah pendidikan guru SPG atau sekolah guru atas SGA, hingga sekolah guru olahraga SGO. Seluruh sekolah-sekolah itu rata-rata saat ini telah berubah menjadi sekolah lain, seperti SMA, bahkan sekolah luar biasa, sekolah SLB. Sementara setelah tahun 2000-an, nama sekolah juga mengalami perubahan, seperti sekolah teknik menengah atau sekolah menengah ekonomi atas. SMEA yang kini dikenal menjadi nama sekolah menengah kejuruan. Iya, tahunnya itu yang jadi masalah. Rakyat ini, wah gimana sih dia rakyat? Rakyat itu bingung Pak. Katanya, wah gimana rakyat? Ngapain bingung? Jangan bingung. Kalau Pak Jokowi bilang tahun 80 berubah, itu yang tadi di Wikipedia itu salah itu ya. Ya, SMA 6 Surakarta itu bukan 85 ya. Bukan 80 kalau menurut Pak Jokowi di sini ya. Oh, jangan ketawa. Jokowi sendiri datang dalam agenda pribadi ke Yogyakarta, antara lain untuk menengok lokasi pernikahan anak ketiganya, Kaisang Pangarep. Menurut rencana, Presiden akan menikahkan Kaisang dengan Erina Gudono yang tinggal di Yogyakarta pada Desember mendatang. Hari ini saya ke Yogyakarta, kemudian mampir ke Ambarukmo, ketemu teman-teman saya, masa mahasiswa. Ada yang di perhutani, ada yang sekarang jadi dosen, pegawai swasta, ada yang di pupuk, ada di dinas macam-macam. Ini pas hari kumpul, ya ketemu sebentar ujarnya. Iya Pak, ketemu. Ya mudah-mudahan bisa diajak itu untuk foto ijazah bareng untuk pembuktian gitu Pak. Buktikan aja, tunjukkan ijazahnya sama gitu kan. Selesai ya. Nggak ribet gitu. Ini Pak Jokowi masa suka ribet. Teman-teman memperlihatkan foto wisuda, foto mapala. Foto saya sendiri sudah hilang. Ternyata kawan-kawan masih simpan, semuanya komplit. Nah ini ada salah satu fotonya guys. Kita lihat ya. Kita lihat dan ini fotonya nih. Itu Jokowi jongkok berkacamata, Roberto Sugito berdiri paling kanan. Anggota Silvagama dan Bus Damri yang membawa mereka. Oh ini Pak Jokowi ini kacamata ini ya. Oh iya. Ya. Oh ya guys. Ya aja dulu. Lulusan UGM kok. Reoni ini jadi penting begitu ada isu ijazah palsu guys. Jadi itu ya kebetulan ada Reoni, kebetulan, bukan settingan. Bukan kebetulan, bukan settingan. Jangan ketawa. Ngopi. Aduh. Selain berbagi kenangan lewat sejumlah foto, teman-teman kuliah Jokowi juga berbagi cerita seputar wisuda mereka pada November 1985. Dan kegiatan organisasi pecinta alam Silvagama, seperti pendakian Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Meski sama-sama masuk pada 1980, waktu wisuda teman satu angkatan itu berbeda bulan karena tergantung kelulusan. Ya. Ketua Silvagama di era itu, Roberto Sugito, turut hadir bertemu Jokowi di Yogyakarta. Sugito menyebut sejumlah teman satu angkatan memang sedang berada di Yogyakarta dan sepakat bertemu. Iya, jadi kebetulan, bukan settingan ini Reoni. Kebetulan ada jadi Reoni terus bawa foto-foto, terus ngomongin ijazah. Kebetulan juga lagi digugat. Jangan ketawa. Cuma ngobrol-ngobrol ringan saja. Beliau kelihatan santai-santai saja menyikapi isu ijazah palsu, kata Sugito ketika ditanya VOA. Iya. Santai lah. Presiden gimana sih lu? Terus ini ada foto lagi guys di sini ya. Kita tunjukin ya. Nih fotonya nih. Di tepi kawah Kerinci Jokowi duduk ujung kiri. Wah, itu ujung kiri duduk. Oh iya. Itu Jokowi guys. Oke. Jadi kebetulan tapi bawa foto-foto. Iya kebetulan. Foto itu dibawa kemana-mana foto dulu itu. Ini bukan kebetulan. Bukan settingan ini. Ini kebetulan. Bukan settingan. Jangan ketawa.
Jadi insya Allah besok pas sidang mungkin mau dibawa itu ijazah asli, ya kan? Wah, lewat reuni aja terpatahkan kok. Gimana sih lu? Jangan ketawa. Meski cenderung tidak banyak berkomentar soal tuduhan yang berulang-ulang ini, Sugito mengaku sejumlah kawan kuliah Jokowi juga jengkel. Jengkel. Teman kuliah yang lain, Bambang, mengulik kisah perjalanan mereka ke Gunung Kerinci. Mau metik Edelweiss dilarang. Ngapain Mas Bambang? Nikmati saja. Kalau dibawa pulang Mas Bambang nanti jadi sampah. Ingat saya nggak jadi bawa Edelweiss itu. Padahal kenangan orang kalau naik gunung itu bawa Edelweiss, kata Bambang. Nah, tuh Pak Bambang itu tadi siapa? Pak Bambang siapa? Bambang siapa nih? Bambang aja ya. Iya Mas Bambang. Tunjukin. Berarti kan Pak Mas Bambang punya ijazah. Dekannya, tunjukin. Buktiin. Jangan cerita Edelweiss saja. Mestinya begitu. Buktiin lah. Ijazahnya aja. Ya ada dekannya. Apakah Pak Ahmad Sumitro atau yang Suryo Sapa kemarin itu. Dia tunjukin. Kenapa repot? Ya kan? Jangan ketawa guys. Ini bukan settingan. Ini kebetulan. Jadi nggak bawa ijazah gitu. Bawanya foto-foto sama cerita Edelweiss. Jangan ketawa. Tolong jangan ketawa. Sementara Irwansyah, teman kuliah yang lain menyebut Jokowi sebagai figur pemersatu. Pemersatu. Mahasiswa ketika itu banyak aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi secara politik dengan organisasi di luar kampus. Jokowi, kata Irwansyah, bisa merangkul banyak kelompok mahasiswa itu. Irwansyah juga mengingat kenangan pendakian di Gunung Kerinci pada 1983. Jadi waktu kita mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, beliau orang pertama yang sampai ke puncak. Itu ternyata Perlambang. Kira-kira begitu. Dan memang beliau aktif di Silvagama. Beliau anggota juga, kata Irwansyah. Nah, Pak Irwansyah, Pak Bambang, terus Pak siapa lagi tadi tuh? Pak Bambang, terus Sugito. Ya, itu ijazahnya mana? Kan Perlambang. Perlambang lulus itu ijazah. Pasti fotonya ada ijazahnya. Wah, insya Allah ini. Tapi ya susah ya datang ke pengadilan. Kan pengadilan bukan di Jogja ya. Atau fotonya ya mungkin ada ya. Tapi ini lulusan UGM guys. Jangan ketawa. Jangan. Serius kita. Serius. Jangan ketawa. Perlambang yang dimaksud Irwansyah adalah isyarat Jokowi bakal menjadi tokoh. Mengingat saat ini Jokowi adalah orang yang duduk di posisi puncak dibanding teman-teman satu angkatan kuliahnya. Nah, teman-teman satu angkatan kuliahnya itu apakah juga punya ijazah? Monggo. Silahkan. Dan tolong guys ya, jangan bilang reuni ini settingan. Jangan, ini kebetulan. Jangan ketawa lu, jangan ketawa. Soal itu juga diungkap Yohanes Pramana, Gentur Sutapa. Nama-namanya ini loh. Gue seneng sama Foa ini narasinya ini. Jadi reuni mematahkan gugatan. Wah itu keren banget itu. Itu keren banget. Serius. Keren banget. Reuni mematahkan gugatan. Iya. Ya. Iya. Iya. Dia itu kalau pakai pakaian rapi. Suatu saat kita habis praktikum manajemen. Dia bawa map. Saya bilang waktu itu, Jok, kamu itu seperti pejabat. Dia nyecis. Nggak taunya jadi presiden, kata Yohanes sambil tersenyum. Iya, jadi presiden, Pak, sekarang. Kita itu sama-sama kuliah. Kita ke hutan sama-sama. Praktikum sama-sama, tambahnya. Sebelumnya pada Sabtu 15 Oktober malam, Jokowi sempat menikmati suasana Jalan Malioboro yang penuh pengunjung menikmati akhir pekan. Dari Istana Negara, Gedung Agung, tempatnya menginap, Jokowi berjalan kaki menyusuri Malioboro dan menyapa pengamen, pedagang kecil, hingga wisatawan yang ada. Ya, itu jadi beritanya ya guys. Jangan ketawa. Reuni ini menunjukkan bahwasanya Pak Jokowi adalah lulusan UGM karena temannya ada. Jadi lu kalau mau lulus UGM itu tunjukin lu punya teman aja. Jangan nunjukin ijazah ya. Aduh. Enggak, maksudnya teman yang punya ijazah yang sama gitu. Gimana sih lu? Iya, lulusan UGM. Jangan ketawa. Nggak boleh ketawa lu. Ya, jangan ketawa. Udah ya guys, supaya nggak lama-lama gue takut nggak kuat nahan. Intinya kesimpulannya adalah reuni ini menurut Foa itu telah mematahkan isu ijazah palsu Jokowi. Jadi gugatan Pak Bambang Tri di pengadilan negeri itu bisa terpatahkan dengan reuni ini.
Jadi lu mau tahu lu lulusan mana, cukup reoni. Mungkin nggak usah pakai ijazah. Atau itu mungkin berlaku untuk Pak Jokowi aja. Kalau yang lain perlu ijazah. Mungkin begitu. Sekian dari gue, Babe Aldo. Ingat pesan gue, nonton ini jangan ketawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nahan serius. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Nggak ketawa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.